Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bulan lagi ya. Di sini Bulan akan menyampaikan materi tentang landasan untuk teori belajar, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran matematika SD kelas rendah sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Nah, langsung saja di sini Bulan akan menyampaikan apa sih itu belajar dan pembelajaran. Berbeda ya antara belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama belajar. Belajar itu adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, merubah tingkah laku dari yang tidak tahu menjadi tahu atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Nah, belajar itu adalah berusaha untuk memperoleh ilmu, berusaha untuk memperoleh kepandaian, ya, mengubah dari hal yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sementara pembelajaran, nah ini saya ngutip dari Ganya, pembelajaran itu adalah upaya orang yang tujuannya adalah untuk membantu belajar. Nah, atau pembelajaran itu adalah prosesnya, cara yang menjadikan orang itu untuk belajar, gitu ya. Kalau pembelajaran itu adalah upayanya, prosesnya, caranya untuk belajar. Beda ya antara belajar dengan pembelajaran. Nah, kemudian saya juga mengutip pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik, di sini ada siswa, mahasiswa, dengan pendidik dan sumber belajar. Bisa dengan guru ataupun dengan dosen pada suatu lingkungan belajar. Menurut pengertian ini, maka pembelajaran itu adalah bantuan yang diberikan pendidik, guru, dosen agar menjadi proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan keyakinan pada peserta didik. Itu ya. Jadi pembelajaran itu adalah prosesnya yang membantu peserta didik agar mendapatkan belajar dengan baik, gitu ya. Ini menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kalau pembelajaran matematika berarti apa? Yaitu suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa, dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan baru sebagai peningkatan penguasaan matematika. Ya, kalau di sini pembelajaran matematika adalah proses untuk memperoleh ilmu matematika, mengembangkan kreativitas berpikir siswa, kemampuan berpikir siswa, gitu, untuk materi matematika. Nah, selanjutnya pembelajaran matematika di SD itu adalah kajian yang selalu menarik perhatian. Menariknya kenapa? Ya, karena pengertian dari hakikat anak dan matematika itu berbanding terbalik. Kalau usia anak SD, tahap berpikirnya itu belum formal. Padahal matematika itu adalah ilmu yang bersifat formal. Nah, kita sebagai calon guru matematika SD itu harusnya dapat mengajarkan matematika yang belum formal, anak usia kelas rendah ya, yang belum formal bisa diterapkan ke pembelajaran matematika. Caranya bagaimana? Dengan menanamkan konsep matematika ke siswa, gitu. Nah, kalau kelas rendah dikasih materi matematika ya, namun langsung ke formal, misalkan langsung ke rumus, ya tidak bisa. Kalau matematika SD kelas rendah itu adalah matematika yang arahnya itu pemahaman konsepnya, gitu. Diarahkan untuk dapat mengetahui konsep dari matematika. Seperti itu ya. Jadi anak usia SD
kelas rendah, tahap berpikirnya itu masih belum formal, kita sebagai calon guru itu harus bisa mengajarkan matematika yang intinya bersifat formal dengan cara apa? Menanamkan konsep ke anak gitu. Jadi anak kelas 1 itu tidak bisa kalau diajarkan langsung ngapalke rumus, ya tidak bisa. Gitu ya. Nah, di sini ada tujuan dari matematika. Yang pertama, tujuan matematika adalah menjelaskan keterkaitan antara konsep ya tujuan matematika itu adalah satu, menjelaskan konsep ya secara luas, akurat, efisien dalam memecahkan masalah. Kemudian menggunakan penalaran. Nah, di sini tujuan dari matematika itu melatih siswa atau mahasiswa melakukan penalaran ya, dapat melakukan manipulasi pada matematika. Kemudian dapat memecahkan masalah matematika. Kemudian dapat mengkomunikasikan gagasan dengan simbol. Harus paham dengan simbol, tabel, diagram, bisa baca tabel, bisa baca diagram. Kemudian mampu menghargai matematika dalam kehidupan, memiliki rasa ingin tahu. Kalau matematika itu kan ilmu pasti ya. Nah, kalau siswa itu biasanya yang suka matematika itu keingin tahuan, rasa ingin tahuannya itu tinggi sekali. Itu, misalkan disuruh mengerjakan soal, belum ketemu jawabannya. Kalau suka matematika, itu dicari sampai ketemu. Itu kalau siswa atau mahasiswa yang tertarik atau suka dengan matematika. Ini adalah salah satu tujuan dari matematika. Kemudian materi matematika SD kelas rendah sesuai dengan Permendikbud itu ada bilangan asli, pecahan sederhana, kemudian kalau bilangan itu kan ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, geometri ya kemarin sudah bulan jelaskan. Bangun geometri ada bangun datar, bangun ruang, pengukuran sederhana. Kalau di kelas 3 itu sudah melakukan pengukuran keliling dan luas, kemudian statistika itu membaca tabel, grafik atau diagram di kelas rendah. Nah, bilangan bulat, bilangan pecahan ini masih yang sederhana loh ya. Kemudian geometri untuk sifat dan unsur-unsurnya, kemudian pengukuran untuk pengukuran waktu, kemudian panjang dan berat. Kemarin juga sudah saya singgung. Ya, dan selanjutnya di sini Bulan akan menyampaikan sedikit sekali tentang teori belajar yang berkaitan dengan matematika. Ada teori Piaget, teori Brunner, teori Dennis, teori Van Hill. Nah, di sini contoh misalkan teori Piaget. Teori Piaget itu mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, teori sensori motorik ya. Dari lahir anak lahir sampai usia 2 tahun ini tahap sensori motorik. Kemudian ada tahap operasional awal dari usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian ada tahap operasi konkret usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Dan operasi formal itu usia 11 tahun ke atas. Dan siswa SD itu adalah usia di mana tahapan ini adalah tahap operasional konkret. Siswa diajarkan dengan benda-benda yang konkret ya. Nah, itu adalah pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. 11 atau 12 tahun. Selanjutnya ada teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner itu membagi menjadi 3 tahapan enaktif, kemudian tahap ikonik dan simbolik. Enaktif itu anak belajar konsep dengan benda nyata, ya, benda-benda nyata. Kemudian tahap ikonik itu anak dapat membayangkan kembali dalam pemikiran tentang benda. Sebentar. Misalkan materi penjumlahan. Untuk tahap enaktif, anak belajar konsep dengan benda nyata.